Sersan Satu Maya adalah tentara wanita yang berintegritas tinggi, menjunjung disiplin, dan menjadikan mendiang ayahnya, seorang purnawirawan, sebagai kompas moral hidupnya. Setelah ziarah ke makam ayahnya, Maya dihadang oleh oknum polisi, lalu lintas yang mencoba memerasnya. Saat ia menolak membayar uang damai, konflik pun memuncak. Yang tadinya hanya pelanggaran kecil di jalan, berubah menjadi pusaran korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang lebih luas. Dalam ketegangan yang tak terduga, Maya harus memilih tunduk pada sistem rusak atau menyalakan api perlawanan dengan segala konsekuensinya. Langit pagi masih kelabu saat Sersan Satu Maya melangkah pelan di antara deretan nisan. Seragam lorengnya rapi, sepatu hitamnya mengilap. Ia membawa seikat bunga Kamboja putih kesukaan ayahnya. Angin tipis menggoyang ujung kerudung yang ia kenakan di luar dinas, sementara langkahnya berhenti di depan sebuah makam sederhana yang bersih dan terawat. Letkol Purn, Hari Suryono, kehormatan lebih berharga daripada hidup. Maya berdiri tegak, memberi hormat, sebelum berlutut perlahan. Tangannya menyapu debu halus di atas batu nisan. Ia menatap nama itu dengan mata sendu. Namun tak setetes pun air mata jatuh. Aku masih ingat kata-katamu. Ya, kita ini serdadu, bukan penjilat. Jangan pernah jual nurani demi kenyamanan. Suasana makam sepi, hanya sesekali terdengar suara burung dan desir angin. Maya menaruh bunga Kamboja di atas pusara. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang seolah mengisi paru-parunya. Dengan kekuatan yang ia butuhkan untuk hari-hari kehidupan, tak lama kemudian, ia berdiri. Wajahnya tegar kembali, meski dalam hatinya masih ada ruang kosong yang belum tertutup sejak kepergian sang ayah. Di jalan pulang, Maya mengendarai motornya. Dan lalu lintas belum ramai. Ia melewati jalur kota kecil tempat ia dibesarkan, masih menyimpan aroma kenangan masa kecil dan luka masa dewasa. Lampu merah menyala. Maya berhenti di belakang sebuah mobil pickup tua. Ketika lampu hijau menyala, ia melaju. Namun tak jauh dari perempatan itu, dua petugas polisi lalu lintas menghentikannya. Maya menepikan motor tanpa banyak tanya. Seorang di antaranya mendekat dengan wajah seoramah. "Selamat pagi, Ibu. Bisa lihat surat-suratnya?" Maya mengangguk dan menyerahkan SIM serta STNK. Petugas itu melihat sebentar, lalu mengernyit. "Ibu tahu, ini kawasan satu arah ya?" "Peruzzi, Ibu melanggar." "Maaf Pak, tadi saya ikuti rambu. Tidak ada tanda larangan masuk dari arah saya datang." Petugas kedua menghampiri. "Tapi kami lihat sendiri, pelanggaran tetap pelanggaran, Bu." Maya diam sejenak, lalu menjawab tenang. "Kalau saya salah, silakan tilang resmi Pak." Mereka berpandangan. Sejenak, suasana terasa mengambang. Petugas pertama menurunkan nada suaranya. "Begini aja Bu, daripada repot ke pengadilan, kita selesaikan di sini aja." "Ya, ada jeda." Mata Maya menatap tajam, tegas. "Maaf, saya anggota TNI. Saya tidak terbiasa menyelesaikan hukum dengan uang damai." Kedua petugas terdiam. Ada perubahan di wajah mereka, kayak kekesalan yang perlahan muncul, tapi ditutupi dengan senyum palsu. Maya tahu betul wajah-wajah seperti ini. Ia sudah melihatnya berkali-kali sejak pertama kali memakai seragam. "Oh, jadi tentara ya? Hebat. Tapi jangan kira seragam bisa bikin bebas aturan, Bu. Justru karena saya berseragam, saya harus kalau saya melanggar, silakan proses sesuai hukum." Ketegangan menggantung di udara. Lalu lintas mulai ramai. Orang-orang mulai melirik. Salah satu petugas mundur, yang satunya mengembalikan surat Maya dengan senyum masam. "Baiklah, Bu. Hati-hati di jalan." Maya menerima suratnya, lalu mengangguk singkat dan menyalakan motor. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Di kejauhan, dari sebuah mobil hitam yang parkir diam di bawah pohon, seorang pria berpakaian sipil memperhatikan dengan tatapan tajam. Ia mencatat nomor plat Maya, lalu berbicara pelan melalui telepon. "Target sudah dikonfirmasi. Kita punya calon masalah di tangan kita." Maya berdiri tegak di depan meja kayu panjang yang dingin dan mengkilap. Di seberangnya duduk Mayor Dimas,
Atasannya langsung dikenal sebagai perwira pendiam, tapi tajam dan licin seperti mata pisau yang disembunyikan di balik senyuman tipis. Ruangannya bersih, terlalu bersih, dinding berwarna krem pucat, dihiasi lukisan-lukisan pahlawan, tapi mata Maya hanya fokus pada sosok di hadapannya. Mayor Dimas menyilangkan Yelgerinia, lalu berbicara tanpa basa-basi. "Kamu bikin keributan di jalan," sersan Maya. Nada suaranya tidak tinggi, tapi dingin, seolah pernyataan itu adalah vonis yang sudah tak bisa dibantah. Maya tidak bergeming. "Maaf, Mayor. Saya hanya menolak menyuap petugas yang mencoba memeras saya." Dimas menghela napas. "Saya tahu kamu idealis, semua orang tahu itu. Tapi dunia ini bukan hitam putih. Kadang kita harus tahu kapan menunduk sebentar." "Dengan hormat, Mayor, saya tidak dididik ayah saya untuk tunduk pada ketidakadilan, dan saya tidak bersalah." Suasana menegang. Dimas menatapnya lama, lalu mengambil selembar berkas dari map merah di mejanya. "Laporan internal dari pihak kepolisian, mereka bilang kamu bersikap tidak kooperatif, arogan, bahkan ada tuduhan kamu sempat mengancam." Maya nyaris tertawa, tapi ditahannya. "Itu bohong, saya tahu. Tapi ini bukan soal benar atau salah, ini soal bagaimana sistem bekerja. Mereka minta kita membina kamu secara internal, jadi jangan kaget kalau kamu ditarik dari operasi luar kota bulan depan." Maya mengepalkan tangan di sisi tubuhnya. Dimas menatapnya sebentar, lalu menurunkan nada suaranya. "Saya tahu kamu perempuan tangguh, tapi kamu sendirian. Kalau kamu terus melawan arah, sistem akan menyingkirkan kamu sebelum sempat mengubah apapun." "Saya tidak sendiri, Pak," jawab Maya pelan. "Saya masih punya prinsip, dan itu cukup untuk membuat saya berdiri." Dimas tersenyum kecil, entah kagum, entah sinis. "Lalu kita lihat seberapa lama kamu bisa berdiri." Di luar ruangan, Maya melangkah keluar dengan langkah mantap, meskipun dalam dadanya ada gemuruh amarah dan frustrasi. Koridor markas sepi, pandangan beberapa rekan prajurit yang lewat terasa berbeda. Beberapa simpatik, sebagian menjauh. Dia bukan hanya menolak suap, dia menantang pola yang tak tertulis, dan itu membuatnya jadi ancaman. Setibanya di barak, teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan sok bersih, sersan. Dunia ini tak dibersihkan dengan tangan kosong." Maya menatap layar ponselnya lama, lalu menghapus pesan itu tanpa membalas. Tapi pikirannya tak bisa menghapus firasat buruk yang mulai menggantung di atas kepalanya. Hari itu, langit kembali kelabu. Dan Maya tahu, badai belum benar-benar dimulai. Hujan turun pelan saat Maya tiba di rumah kontrakannya, sebuah bangunan sederhana di ujung jalan kecil, cukup jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia memarkir motor di teras, melepaskan helm, dan berdiri sejenak menatap langit. Dunia di sekitarnya seolah ikut bungkam. Tak ada suara selain rintik hujan dan gemerisik dedaunan yang basah. Tapi insting militernya yang dibentuk bertahan-tahan, pelatihan dan medan operasi, mulai berteriak. Ada yang tidak beres. Ia melangkah pelan ke depan pintu. Gagang pintu besi itu tampak seperti biasa, tapi tidak. Maya mengamati dengan saksama. Ada goresan halus di tepinya, seperti bekas congkelan. Ia langsung waspada. Tangannya otomatis bergerak ke dalam tas kecil di pinggang, menyentuh gagang pistol FN yang selalu dibawanya di luar dinas atas izin khusus. Ia membuka pintu perlahan. Rumah tampak gelap, hening. "Kalau ini cuma peringatan, kalian salah orang," pikirnya. Maya masuk, menyalakan lampu. Tak ada yang terlihat mencurigakan. Tapi saat ia melangkah ke ruang tamu, matanya menangkap sesuatu di meja. Bingkai foto dirinya bersama sang ayah tergeletak miring, retak di ujungnya. Ia mendekat. Di bawah bingkai itu ada secari kertas lusuh, dilipat dua. Maya membukanya perlahan. "Masih bisa mundur, Sersan? Kalau tidak, makam ayahmu akan punya teman." Tangan Maya mengepal, rahangnya mengeras. Untuk sesaat, tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Marah karena mereka pikir ia bisa diintimidasi. "Kalian menodai rumah gue, kalian menyentuh ayah gue." Malam itu, Maya duduk di meja makan kecil. Lampu ruangan dibiarkan redup. Di depannya terbuka laptop
tua miliknya. Ia membuka satu folder rahasia yang selama ini hanya ia akses jika benar-benar diperlukan. Arsip ayah pensiun tidak berarti diam. Folder itu berisi salinan laporan, foto-foto lama, dan catatan investigasi yang dikerjakan ayahnya dulu sebagai bagian dari tim disiplin internal Angkatan Darat. Sebagian besar sudah usang, tapi satu nama mencuat. Berulang kali, Letkol Sutrisno Maya menggulir cepat. Ada laporan penyalahgunaan dana operasi, intimidasi terhadap anggota yang menolak patuh, dan koneksi dengan oknum aparat sipil. Semuanya tidak pernah ditindak. Semua menghilang setelah ayahnya pensiun atau, lebih tepatnya, dipaksa pensiun dini. Dan sekarang, nama itu muncul kembali dalam laporan polisi yang menuding Maya bersikap tidak kooperatif. Kebetulan? Tidak mungkin. Maya bersandar di kursi, menatap langit-langit. Jadi ini bukan cuma tentang saya, ini tentang sesuatu yang belum selesai. Tentang apa yang ayah pernah coba bersihkan, dan gagal. Ia menutup laptopnya, lalu berdiri, mengambil telepon, dan menghubungi nomor yang sudah lama tak ia pakai. Nomor seorang sahabat lama dari akademi, yang kini bertugas di intelijen. Panggilan dijawab setelah dering ketiga. Halo, ini Maya. Maya, astaga, sudah bertahun-tahun. Ada apa? Gue butuh bantuan. Tapi yang gue cari mungkin akan bikin kita dua-duanya dalam masalah. Hening sejenak. Kamu belum berubah ya? Oke, kirim koordinat. Kita ketemu. Tapi hati-hati, sekarang banyak yang cuma tampak netral di permukaan. Gue tahu. Dan justru karena itu gue gak akan diam. Kedai kopi itu kecil, tersembunyi di gang belakang kawasan Cipete. Jam masih menunjukkan jam 8:17 pagi, tapi Maya sudah duduk di pojok ruangan. Punggung menghadap tembok, mata mengawasi pintu masuk. Ia memilih tempat ini bukan karena nyaman tapi karena strategis. Hanya satu pintu keluar, dua jendela sempit, dan cukup sepi untuk bicara tanpa jadi bahan dengar. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh kurus dengan hoodie gelap masuk. Wajahnya lelah, matanya waspada. Ia melihat ke sekeliling lalu langsung menuju Maya. Masih paranoia ya, Mai? Bukan paranoid, kalau memang sedang diburu, jawab Maya, dingin. Pria itu duduk. Namanya Arga, sahabat satu angkatan Maya di Akmil dulu. Kini bekerja dayam-dayam di satuan intelijen khusus. Mereka pernah sama-sama idealis, sama-sama keras kepala, tapi waktu membawa mereka ke jalan berbeda. Jadi, ujar Arga sambil menyeruput kopi, kamu percaya ayahmu dipaksa turun karena nyentuh nama besar? Aku gak percaya. Aku tahu. Dan sekarang, nama itu muncul lagi dalam kasusku. Maya mengeluarkan flash disk kecil dan menyerahkannya. Ini file investigasi ayahku. Sebagian rusak, tapi kamu pasti bisa buka yang penting. Arga menerima benda itu, menatapnya sejenak. Kalau nama-nama dalam ini masih aktif, kamu paham apa artinya? Aku akan dijadikan musuh negara. Tapi kalau aku diam, aku musuh nuraniku sendiri. Arga tersenyum miris. Kamu belum berubah, tetap keras kepala. Dan kamu? Tanya Maya tajam. Kamu masih di pihak yang benar? Atau kamu sudah nyaman di zona abu-abu? Tatapan mereka bertemu. Hening. Akhirnya, Arga mendesah. Oak, aku bantu, tapi kita main diam-diam. Gak ada jalur resmi. Kalau kita ketahuan, aku bakal bilang kamu ancam aku. Deal, kata Maya tanpa ragu. Aku biasa dianggap ancaman. Sore hari, Maya pulang ke rumah. Kali ini ia lebih waspada. Pintu diperiksa, jendela dicek. Tak ada yang aneh. Tapi begitu masuk, ia disambut oleh keheningan yang berbeda. Bukan sepi biasa. Ia melangkah ke dapur. Dan di sana tergeletak, di meja makan ada sebuah peluru. Berdiri tegak di atas secarik kertas. Tulisannya hanya satu kalimat. Ini baru awal. Maya menatap peluru itu lama, lalu mengambilnya dan menggenggam erat. Tangan yang mengancam ini bukan cuma tangan kotor. Ini tangan yang merasa tak tersentuh. Kalau mereka pikir ancaman bisa menghentikanku, mereka lupa satu hal. Aku anak dari orang yang mati dengan kepala tegak. Ia membuka laci lemari, mengambil pistolnya, dan mulai memeriksa isi magazin. Maya tidak akan sembunyi. Ia akan melawan. Dini hari, langit masih gelap pekat. Ketika Maya kembali menyusuri jalan-jalan sunyi kota, ia mengenakan jaket hitam polos dan topi.
Kali ini ia tak sekadar keluar, ia bergerak. Tujuannya, rumah dinas lama ayahnya, yang kini tak dihuni lagi sejak pensiun paksa beberapa tahun silam. Rumah itu telah kosong lama, tapi Maya tahu, ayahnya sebagai seorang penyelidik, disiplin tak pernah menaruh semua datanya di satu tempat. Ada arsip yang lebih lengkap dan lebih berbahaya. Pintu rumah itu tidak dikunci, hanya diganjal kayu tua. Tidak ada kamera, tidak ada penjagaan, terlalu sunyi untuk ukuran rumah milik mantan letkol. Tapi Maya tahu, kadang yang tampak sepi justru paling menyimpan. Ia menyisir ruangan demi ruangan sampai akhirnya tiba di ruang kerja kecil ayahnya. Meja tua masih berdiri, lemari buku terkunci. Tapi Maya tahu trik ayahnya. Geser rak buku ketiga dari kanan, angkat papan lantai di bawahnya. Klik, papan kayu terangkat, dan di dalamnya ada kotak logam kecil. Berat, ia membukanya perlahan. Isinya, dokumen fotokopi, peta operasi, daftar nama dan satu hal yang membuat napas Maya terhenti. Foto hitam putih, ayahnya berdiri bersama Letkol Sutrisno, dan 2 orang berseragam polisi. Salah satunya kini menjadi kepala divisi pengawasan internal, Mabes. Maya menatap foto itu lekat-lekat. Ayah tahu siapa mereka, tapi dia kalah. Sebuah catatan tangan tertempel di balik foto itu. Yang bersih tak akan menang jika semua yang kotor saling melindungi. Tapi yang paling kotor pasti akan saling tikam. Saat cahaya datang, Maya kembali ke markas keesokan paginya. Raut, wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam. Ia tahu banyak pasang mata kini memperhatikannya. Beberapa karena ingin tahu, sebagian karena ingin melihatnya jatuh di ruang latihan senjata. Ia bertemu rekan lamanya Sersan Dani, yang dulu satu tim dengannya dalam operasi perbatasan. Pribadi yang setia, tapi sejak beberapa waktu terakhir terlihat menghindar. Kabar beredar kamu bakar sarang lebah, kata Dani, setengah bercanda, setengah khawatir. Kalau sarangnya ada di dalam barak kita sendiri, apa masih pantas disebut lebah? Balas Maya. Dani terdiam, lalu pelan-pelan berkata, kamu harus hati-hati. Ada nama besar yang gak suka disebut, termasuk yang kamu sentuh. Letkol Sutrisno. Dani menatap kanan kiri. Dia bukan sekadar letkol, dia pintu dari sesuatu yang lebih gelap. Dia gak berdiri sendiri. Kalau kamu terus naikkan ini, kamu bisa dikorbankan, bahkan oleh institusimu sendiri. Biar, kalau harus terbakar, biar aku yang mulai nyalain apinya. Sore harinya, Maya menerima pesan dari Arga. Kita butuh bukti konkret, foto dan dokumen dalam kukup. Tapi aku dapat info, malam ini, orang-orang itu akan bertemu di sebuah villa di puncak. Pertemuan tidak resmi, tapi penuh makna. Koordinat dikirim. Siapkan kamera, jangan kontak siapapun, termasuk aku. Dan ingat, jangan tertangkap. Maya membaca pesan itu, lalu menatap ke cermin. Refleksi dirinya tampak letih, penuh luka, tapi matanya menyala. Kalian pikir bisa mengintimidasi aku? Salah besar. Ia mengambil ransel kecil, memasukkan pistol, kamera, senter, dan satu salinan dokumen ayahnya, lalu berjalan keluar rumah. Langkahnya ringan, tapi tekadnya berat. Malam ini, Maya tak sekadar mengintai. Malam ini, ia membuka pintu menuju perang yang tak bisa ia hentikan lagi. Udara puncak, dingin dan berkabut. Jam sudah lewat pukul 9 malam, saat Maya menyusuri jalan setapak, menuju sebuah villa besar yang tersembunyi di balik rimbun pinus. Dari kejauhan, bangunan itu tampak megah, bercahaya hangat, tapi hening terlalu. Hening, ia menelusuri perimeter villa dengan langkah ringan. Kamera kecil, terselip di bawah kerah jaketnya, sudah aktif dan merekam sejak 10 menit lalu. Di punggungnya, pistol FN yang dibungkus kain tebal agar tak berkilau. Maya berhenti di balik pagar kawat dan melihat mobil hitam berplat dinas berhenti di halaman villa. 2 pria keluar. Yang satu berkumis tebal, dengan dada bidang dan langkah percaya diri. Satunya lagi sedikit lebih tua, memakai jas sipil, tapi jelas berlatar militer. Maya memperbesar zoom kamera. Letkol Sutrisno dan Mayor Dimas. Jantung Maya berdegup. Atasannya sendiri ada di sini, tapi
Tak ada waktu untuk terkejut. Albert cepat ke sisi belakang villa, menemukan celah kecil di pagar, dan menyelinap masuk. Ia bersembunyi di semak tinggi dekat jendela samping. Tirai tidak tertutup penuh. Dari celah itu, ia bisa melihat sebagian ruangan. Di dalam meja makan panjang, laptop terbuka, dan para pria berseragam duduk membentuk setengah lingkaran. Sutrisno berdiri dan bicara. Insiden Sersan Maya adalah peringatan jika kita membiarkannya menggali, bukan cuma satu atau dua orang di ruangan ini yang akan terseret. Akan ada pembersihan besar-besaran. Suara pria lain menyahut, gugup. Tapi kita tak bisa membunuh prajurit aktif tanpa risiko. Nama dia cukup bersih. Apalagi anak dari Letkol Bastian. Maya mendengar itu. Nama ayahnya kembali disebut sebagai ancaman. Ia mengencangkan genggaman kamera. Kita tak perlu bunuh. Kita cukup jatuhkan. Hancurkan kredibilitasnya. Bikin dia terlihat labil. Gila, pindahkan dia ke penugasan psikiatri. Setelah itu, biarkan publik melupakannya. Sutrisno bicara seperti menyusun daftar belanja. Maya gemetar. Ini bukan hanya permainan kekuasaan. Ini pembunuhan karakter, sistematis. Lalu satu suara mengejutkan. Muncul suara yang familiar, suara yang menghancurkan. Saya bisa bantu urus itu dari dalam, tapi saya minta nama saya tak disebut. Arga? Maya membeku. Ia menoleh sedikit ke sisi kanan jendela. Di sana, di sudut ruang, berdiri Arga teman. Lamanya sekutunya satu Satania yang ia percaya berpakaian sipil. Tapi ikut rapat, diam, dan terlibat. Dunia Maya runtuh dalam hening. Pengkhianatan itu lebih menyakitkan dari ancaman peluru manapun. Ia ingin marah, ingin menyerbu, tapi instingnya berkata, ini belum waktunya. Ia menekan tombol di kamera, rekam, suara, semua percakapan direkam dalam format digital. Setiap kalimat, termasuk pengkhianatan Arga. Maya mundur pelan-pelan, melangkah kembali ke jalur semula. Saat ia hampir keluar pagar, langkahnya terhenti. Suara dari belakang. Kamu cepat belajar, jadi hantu. Maya, ia berbalik. Dani, teman lama, berdiri memegang pistol, mengarah ke dada Maya. Cahaya bulan menyorot wajahnya yang dingin. Jangan salahkan aku. Aku cuma pilih selamat. Selamat atau tunduk? Tanya Maya. Di sistem ini, yang keras, kepala cuma punya dua akhir. Dikubur atau dilupakan. Maya perlahan mengangkat tangannya, seolah menyerah. Tapi gerakan berikutnya cepat ia melemparkan segenggam pasir dari kantong jaket ke mata Dani dan menunduk. Dor! Peluru menghantam pohon di belakangnya. Maya berguling dan berlari menembus semak. Dani berteriak, suara langkah kaki mengejar. Tapi Maya tahu jalur pelariannya. Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, ia lolos, tapi tidak tanpa luka. Subuh, di rumah kontrakannya, Maya duduk di lantai dengan napas berat. Di pangkuannya, kamera kecil yang menyimpan bukti. Tangannya berdarah, tapi sorot matanya tak gentar. Ia tidak sendiri lagi. Ia punya rekaman, punya kebenaran. Dan kini, satu pertanyaan menggantung di udara. Berapa banyak pengkhianat yang berseragam? Dan berapa banyak yang akan berani berdiri di sisinya? Maya tahu, langkah berikutnya adalah perang terbuka. Jakarta, jam 4:10 pagi. Luka di lengan kanan Maya belum ia obati. Perban seadanya sudah basah oleh darah. Tapi, ia tak peduli. Di layar laptopnya, video rekaman dari Villa Puncak diputar ulang dalam mode diam. Wajah-wajah pengkhianat itu jelas. Letkol Sutrisno, Mayor Dimas, dan Arga. Tangannya bergetar, napasnya berat. Bukan hanya karena mereka berkhianat, tapi karena aku percaya sebuah suara dari dalam dirinya, penuh rasa perih, membisik, mereka bukan sekadar ingin menjatuhkanmu. Maya, mereka ingin menghapusmu. Ia tahu, bukti ini terlalu berharga untuk disimpan sendiri, tapi juga terlalu sensitif untuk disebar sembarangan. Satu langkah salah, rekaman ini bisa dianggap rekayasa, bukti bisa dibungkam, dirinya bisa dijebak. Maya butuh sekutu, dan bukan sekadar sekutu yang bisa bertempur tapi sekutu yang bisa bicara pada publik, yang bisa membuka kanal yang selama ini terkunci bagi prajurit sepertinya. Pukul 0.
6,42. Kantor redaksi Suara Langit Media Independen yang pernah dibredel di masa lalu karena laporan investigatifnya kini kecil tapi dihormati. Di ruangannya yang sederhana Yati Promudia, redaktur senior dengan uban tebal dan mata tajam menatap Maya dengan campuran rasa ingin tahu dan waspada. Kamu, tentara, dan kamu datang ke kantor media sipil dengan membawa katamu bukti konspirasi, petinggi militer. Kau yakin mau buka ini, Nona? Saya tahu risikonya. Saya tidak minta diberi panggung. Saya minta satu hal. Kebenaran didengar. Maya menyodorkan flash disk. Yati diam lama. Ia menyalin isi file itu ke laptop dan mulai memutar videonya. Detik-detik berlalu. Wajahnya berubah. Dari tenang jadi serius. Lalu jadi tegang. Ia menghentikan video di menit ketiga. 14, saat Arga berkata, "Saya bisa bantu urus itu dari dalam. Kalau ini asli, ini bisa jadi ledakan nasional. Saya siap terbakar, asal bukan saya sendiri yang terbakar diam-diam." Jati mengangguk perlahan. "Kami bisa bantu, tapi kami juga butuh kamu bicara. Wajahmu, suaramu, tanpa itu, publik akan mengira ini cuma provokasi." Maya menatap lurus. Kalau suara saya bisa membuka mata mereka rekam. Pukul 10,05, studio kecil Suara Langit, lampu menyala. Kamera aktif di kursi lipat di tengah ruangan. Maya duduk tegak. Rambutnya diikat rapi. Seragam hijaunya tanpa pangkat. Ia ingin bicara bukan sebagai tentara, tapi sebagai manusia yang tak tahan diam. Rekaman dimulai. "Nama saya Sersan 1. Maya Bastian. Saya adalah prajurit aktif TNI. Tapi hari ini, saya tidak bicara atas nama institusi. Saya bicara sebagai anak dari seorang prajurit yang dijatuhkan karena menyentuh kebenaran. Dan sebagai saksi bahwa sistem kita sedang sakit." Ia bicara tegas, matanya tajam, tentang penyalahgunaan kekuasaan, tentang pemerasan oknum polisi, tentang keterlibatan perwira tinggi dalam konspirasi membungkamnya, tentang pertemuan rahasia di villa, dan tentang Arga. "Saya tidak takut pada mereka yang punya jabatan, tapi saya takut pada kita semua jika memilih diam." Rekaman selesai dalam 9 menit 12 detik. Jati mematikan kamera. "Hening, kamu tahu ini bukan sekadar pengakuan. Ini deklarasi perang." "Saya tahu," ujar Maya, "dan saya tidak akan mundur." Pukul 13,2, markas komando sementara video itu belum diunggah. Maya kembali ke markas seperti biasa. Ia tahu kamera pengawas mengamati. Ia tahu telinganya mungkin disadap. Tapi ia berpura-pura tak tahu. Ia senyum, ia latihan, ia bicara seperlunya. Tapi setiap detik terasa berat. Setiap langkah seperti melangkah di ranjau. Di lorong menuju gudang senjata, ia bertemu Mayor Dimas. "Sersan Maya," sapa Dimas dingin. "Sayap, Mayor. Kita dapat laporan ada penyusupan informasi dari internal ke pihak luar. Kita akan periksa semua perangkat personel, termasuk milikmu. Siapkan laptop dan ponselmu sore ini." "Sayap, Mayor." Tapi dalam hati, Maya berkata, "Kalian sudah terlambat. Api sudah menyala." Pukul 18,0, upload dimulai. Jati dan timnya memutuskan tak sekadar mengunggah video. "Maya, mereka membuat paket investigasi lengkap, rekaman suara, analisis wajah, dokumen pendukung dari arsip, Letkol Bastian, semuanya dibungkus rapi. File disebar ke beberapa media sekutu. Ada yang akan tayang pukul 20, ada yang sudah bocor di forum gelap 15 menit sebelumnya. 20.07, tagar Kompas Maya mulai viral. Komentar pertama, "Siapapun wanita ini, dia lebih jujur dari separuh pejabat negeri ini." Komentar kedua, "Kita butuh lebih banyak prajurit seperti Maya. Bukan lebih banyak bintang di pundak." Tapi jam 20:39, mobil hitam tanpa pelat berhenti di depan rumah kontrakan Maya. 3 pria berseragam tanpa nama turun. Pintu rumah Maya diketuk keras. "Sersan Maya Bastian, Anda diminta ikut ke markas untuk pemeriksaan." Maya berdiri di balik pintu. Ia tak lari. Ia tahu ini akan datang. Ia mengambil kompas tua milik ayahnya dari meja, menyimpannya di saku dada.
dan membuka pintu. Jika ini harga dari kejujuran, aku siap membayarnya. Dampaknya lebih besar dari yang Maya duga. Video pengakuannya disaksikan jutaan orang hanya dalam 2 hari. Wartawan mulai mengepung markas. Selebritas dan aktivis mulai mengutip kalimatnya. Bahkan beberapa pensiunan jenderal mulai angkat bicara dengan nada diplomatis tapi cukup menusuk. Jika benar ada rencana pembungkaman terhadap seorang prajurit aktif demi menutupi penyimpangan, maka institusi perlu bersih-bersih. Bukan menuding pembawa sapu, tapi di dalam barak, suasananya sangat berbeda. Hari itu, Maya dipanggil ke ruang komandan resimen. Letkol Sutrisno tak ada di sana. Entah kenapa, ia menghilang dari publik sejak laporan Sari terbit. Sebagai gantinya, komandan sementara, Kolonel Anggara, memimpin rapat darurat. Di dalam ruang itu, Maya berdiri sendiri. 5 perwira mengelilinginya, mata-mata dingin, sebagian dengan raut marah, sebagian bingung. "Sersan 1 Maya," kata Kolonel Anggara, suaranya datar. "Apa kamu sadar bahwa tindakanmu telah melukai institusi? Institusi atau ego mereka yang takut kebenaran. Kamu menyeret nama baik militer ke ruang publik tanpa izin atasan. Kamu menerobos jalur komando." Maya menatap tajam. Kalau jalur komando dipakai untuk menyembunyikan kejahatan, maka jalur itu bukan untuk kebenaran, melainkan untuk perlindungan penjahat. Senyap. Salah satu perwira muda menunduk, yang lain mengepalkan tangan. "Kami akan merekomendasikanmu untuk dinonaktifkan sementara," lanjut Anggara, sambil menunggu pemeriksaan etik dan, bila perlu, diagnosis psikologis. Maya tak gentar. "Lakukan yang perlu kalian lakukan. Tapi, saya tidak akan diam, karena saya prajurit, bukan budak pangkat." Malam itu, di asrama, Maya kembali ke kamarnya dengan kepala tegak, meskipun statusnya nonaktif sementara. Tapi sesuatu terasa berbeda. Beberapa rekan prajurit menghindari tatap mata. Ada yang menyapanya pelan, ada juga yang membalikan badan, namun ada juga yang mendekat. Prada Restu, prajurit termuda di peleton Maya, mengetuk pintu kamarnya. "Kak, saya cuma mau bilang, saya percaya sama kakak. Bapak saya juga dulu dikorbankan karena menolak perintah salah. Saya mau bantu apapun yang kakak butuh." Maya menatap pemuda itu. Senyumnya tipis. "Jangan bantu saya, bantu dirimu sendiri untuk tetap waras dalam sistem ini. Kalau semua prajurit takut bicara, korupsi akan terus jadi adat." Restu mengangguk. Di belakangnya, 2 prajurit lain ikut berdiri diam. Maya tahu, perlawanan tak lagi sendirian. Tapi sistem mulai menggeliat. Keesokan harinya, berita baru muncul. Flash disk yang digunakan Bu Sari untuk menyiarkan laporan investigasi hilang saat penggerebekan di kantornya. Editor situs investigatif tempat laporan itu dimuat ditangkap dengan tuduhan penyebaran informasi yang mengganggu stabilitas negara di televisi pemerintah. Narasi balik digencarkan. Jangan biarkan institusi dihancurkan oleh satu individu yang kecewa. Prajurit harus taat, bukan bersuara. Ada indikasi gangguan psikologis dalam kasus Maya. Maya melihat itu dari laptop tua di kamarnya. Tangannya mengepal, matanya tak berkedip. Mereka ingin kebenaran terlihat gila, namun tak semua menunduk. Satu malam, Maya mendapat email dari seseorang tak dikenal. Hanya 1 kalimat, "Kami dari dalam. Kami percaya kamu. Jangan mundur." Baret hitam 98. Maya membaca ulang. Baret hitam 98 adalah angkatan prajurit yang dulu ikut melawan pengkhianatan komando di Timor. Nama mereka melegenda tapi lama tak terdengar. Mungkin sejarah memang sedang berulang, pikir Maya. Ia membalas, "Saya tak akan mundur, tapi saya butuh kalian keluar dari bayang-bayang. Bantu saya buka yang selama ini disegel. Bukan untuk saya, tapi untuk generasi setelah kita, agar mereka tak dibesarkan dalam dusta." Bab ini ditutup oleh satu hal yang paling menggentarkan. Di dini hari, rumah kontrakan Maya dibakar. Ia tak ada di dalamnya, sedang menyusun jaringan komunikasi dengan reken-reken sipil di lokasi aman. Tapi, semua dokumen aslinya, satu-satunya, peninggalan fisik ayahnya hangus. Di dinding yang masih berasap, tertulis satu kalimat, "Kebebasanmu
Bukan hak, itu kelalaian kami. Dan Maya mengerti. Mereka tak ingin dia diam. Mereka ingin dia lenyap. Tapi Maya sudah mengambil keputusan. Kalau mereka bakar rumahku, aku akan bangun tenda di tengah lapangan dan teriak sampai semua tentara mendengarnya. Hari keempat penahanan. Maya duduk di ruang interogasi. Tangan terborgol ke meja, rambutnya kusut, seragamnya dilepas sejak hari pertama. Hanya kaos dalam dan celana loreng yang menempel di tubuh. Tapi matanya tetap utuh, tetap menyala. Depan meja Letkol Sutrisno, ia menyalakan rokok, menghisapnya dalam-dalam. Lama menatap Maya, lalu tertawa pelan. Kamu pikir kamu bisa kalahkan sistem hanya dengan satu video? Maya diam. Sutrisno mendekat. Suaranya berubah pelan. Kamu bisa keluar dari sini. Kami bisa buat kamu pensiun dini. Aman, bersih, namamu tidak rusak, hidupmu kembali tenang. Tapi ada syarat, saya cabut semua tuduhan. Saya bilang saya salah bicara, dan saya minta maaf di depan umum. Potong Maya datar. Kamu pintar, tapi terlalu keras kepala. Saya belajar itu dari ayah saya. Sutrisno menghentak meja. Ayahmu mati sia-sia. Maya menatapnya dingin, tapi ia mati bersih. Kamu hidup busuk di luar ruang tahanan. Jakarta bergolak. Video Maya telah menembus batas internet. Wawancara balasannya dengan media asing mulai beredar meski Maya tidak tahu. Gerakan sipil lahir. Kompas Maya bukan lagi tagar, tapi jadi simbol perlawanan moral. Ratusan prajurit muda diam-diam mulai bersikap. Ada yang menolak perintah atasannya, ada yang mengirim dokumen pelanggaran ke media, ada pula yang mulai menempel gambar Maya di loker barak. Bukan sebagai pemberontak, tapi pengingat. Bahkan sebagian anggota polisi lalu lintas yang merasa malu karena ulah oknum yang memeras. Maya mulai buka suara. Dia bukan musuh kami, dia korban dari sistem yang kami juga tak bisa lawan. Hari ke-6, komando tertinggi turun tangan. Panglima memanggil para perwira tinggi ke ruang Dewan Kehormatan. Laporan dari internal, tekanan publik, dan sorotan media membuat situasi tak bisa dibungkam lagi. Ada dua pilihan. Jadikan Maya kambing hitam, atau bersihkan sebagian atasan dan lindungi sisa kehormatan institusi. Mereka memilih yang kedua. Letkol Sutrisno, Mayor Dimas, dan dua nama besar lainnya dicopot dan ditahan. Hari ke-7, Maya dibebaskan diam-diam. Ia dilepas malam hari, tanpa konferensi pers, tanpa pengawalan. Selembar kertas disodorkan. Kamu bisa ajukan pindah dinas, atau pensiun dini, atau tetap bertugas, tapi jauh dari Jakarta. Maya mengambil kertas itu. Saya akan tetap bertugas. Kau tidak takut akan terus diawasi? Tanya perwira penghubung. Kalau saya berhenti sekarang, berarti mereka menang. Ia keluar dari markas dengan langkah pelan, mengenakan seragam penuh untuk pertama kalinya sejak ditahan. Di saku dadanya kompas tua ayahnya. Ia sentuh benda itu, seolah berbicara diam dayung pada mendiang. Kita menang? Ya, mungkin tidak dengan pedong, tapi dengan cahaya. Beberapa bulan kemudian, Maya kini bertugas di daerah perbatasan. Bukan hukuman, tapi pilihan. Ia ingin kembali ke tempat di mana disiplin bukan basa-basi, dan kejujuran masih hidup di lumpur medan. Ia jadi simbol diam dihormati prajurit muda. Dicurigai sebagian atasan, tapi tak bisa disangkal keberaniannya. Ia tidak bicara banyak di media, tidak ke panggung-panggung. Ia hanya menulis satu surat, yang kemudian dipublikasikan. Saya bukan pahlawan, saya hanya prajurit yang tidak tahan melihat kompas moral dibuang. Saya hanya ingin mati nanti dengan wajah menghadap ke utara, bukan membungkuk pada selatan yang korup.